Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flaviar dengan NIM 22080027 akan membacakan hasil praktikum saya yang berjudul mengukur garis lurus terhalang bangunan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, waktu 13.40 sampai 15.30 dengan cuaca cerah yang berlokasi di antara gedung teknik otomotif dan mesin. Dengan nama kelompok, saya sendiri Fali Akhyar, kedua Fawzi Huma, ketiga Farel Arasuli, keempat Farid Apanda Aspen. Baiklah, yang pertama itu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami konsep pengukuran garis lurus di lapangan dengan halangan. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pembuatan dan pengukuran garis lurus di lapangan dengan halangan menggunakan alat sederhana. Selanjutnya, landasan teori. Pada saat pengukuran atau pembuatan garis lurus di lapangan, kondisinya tidak selalu mulus dan mudah. Terkadang, ada sebuah pohon atau bangunan yang menghalangi ketika di lapangan. Oleh karena itu, kita harus menguasai teknik pembuatan garis lurus yang dihalangi oleh bangunan dengan baik agar dapat mengestimasikan panjang garis yang kita perlukan. Kegunaan membuat garis lurus di lapangan diantaranya adalah membantu pada saat pengukuran jarak langsung dengan pita ukur, yang mana bila panjang jarak yang diukur berbeda dengan panjang garis lurus di hadapannya, maka terdapat kesalahan dalam menentukan garis lurusnya. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita pakai yaitu yalon, pita ukur, pen ukur, rompi, helm, kompas. Selanjutnya, keselamatan kerja. Mahasiswa memakai sepatu. Pastikan jumlah alat yang dipinjam. Yang ketiga, hindari kehilangan alat. Keempat, pakailah helm untuk keamanan kepala. Dan terakhir, gunakan rompi. Selanjutnya, langkah-langkah kerja. Pertama, persiapan. Persiapan yang pertama yaitu persiapkan alat yang dibutuhkan. Yang kedua, buat alat dan tanda tangani dan diketuai oleh dosen. Ketiga, pergi ke lokasi praktek. Selanjutnya, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Ada dua cara. Cara pertama yaitu satu, buat garis lurus PQR dengan menancapkan yalon di titik P dan R. Kedua, tancapkan yalon di titik S dan buat Q ke S tegak lurus terhadap PQR. Diperoleh segitiga siku-siku PQS. Yang ketiga, tancapkan yalon pada titik A, B, C, dan D sehingga didapat garis lurus P, A, ke B, ke C, ke D, ke S, dan ke R. Yang keempat, ukur jarak dari P ke S, dari A ke S, dari P ke A, dari P ke B, dan P ke D. Selanjutnya, cari di atas kertas jarak. Cari di atas kertas jarak A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D. Diperoleh. Maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis P ke S sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan yalon untuk mendapatkan titik A, B, C, dan D. Selanjutnya, cara kedua. Pembuatan garis lurus seperti ini diperlukan tiga orang tenaga. Pertama, untuk pita atau rantai ukur. Selanjutnya, beberapa buah yalon dan pen ukur. Cara kerjanya sebagai berikut. Ke-1, pasang yalon tegak lurus di titik P dan Q. Kedua, buat garis bantu AB sedemikian rupa, seperti membuat garis lurus tanpa halangan, yang sama panjang dengan garis PQ, yaitu AB sama dengan PQ. Ketiga, buat garis PA, yang panjangnya 4 meter, dan AAB, yang panjangnya 4 meter, yang tegak lurus pada garis AB dengan sistem 3:4:5 sehingga didapat segitiga ACP dan BFQ. Keempat, buat garis dari titik C sejajar dan sama panjang dengan garis BQ sehingga didapat titik C1 dan F1. Kelima,
Pasang jalan di titik C tegak lurus. Bidik dari A ke C hingga didapat titik D yang segaris dengan garis ABCD. Proyeksikan titik D ke D1 yang sama panjang dengan garis LC1. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu, pada penggambaran peta, skala yang digunakan yaitu 1:100. Yang kedua, pada praktikum ini, kita hanya menggunakan konsep garis lurus dan membidik agar titik tersebut sesuai dengan apa yang kita ukur. Ketiga, yang mana besar DE sama dengan D1 E1, yang merupakan garis yang sama yang berhadapan. Selanjutnya, saran. Saran yang pertama, dalam melakukan praktikum ini sebaiknya teliti dalam setiap perhitungan agar hasil yang didapat akurat. Yang terakhir, gunakan rumus yang sesuai pada setiap perhitungan. Bila sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.